Halo Sobat Farming, balik lagi ke Yuki Talks. Nah, kali ini dengan saya Eza dan rekan saya Ayu. Kita akan membahas persoalan seputar dunia peternakan, khususnya masalah pada air di peternakannya Kak Ayu. Oke, betul banget ya Pak. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi nih membalik memori-memori kita sebelumnya. Kita akan membahas tentang perkembangan terkini ya di industri peternakan, khususnya pada kualitas air ya. Oke, kalau ngomongin kualitas air di peternakan nih, apalagi sekarang kan ya curah hujan udah cukup tinggi ya di berbagai daerah, jadi otomatis ini akan membawa tantangan baru, yaitu kayak misal kalau curah hujan tinggi kan jadi kualitas fisik air itu akan jadi lebih berbeda daripada sebelumnya, jadi airnya tuh lebih cenderung kotor. Nah ini tuh gimana Jak menurut kamu? Nah benar banget Kak Ayu, curah hujan sangat mempengaruhi kualitas air khususnya di peternakan. Nah oleh sebab itu kita harus aware banget nih Kak Ayu. Oke, betul banget ya. Nah tanpa kita sadari nih curah hujan sangat mempengaruhi nih kualitas air yang ada di peternakan. Nah untuk itu kita harus lebih fokus dan peduli lagi deh terhadap air yang ada di peternakan kita. Gitu. Oke, betul banget ya. Jadi curah hujan tinggi pasti memberikan tantangan yang baru, padahal sebetulnya tuh biasanya di peternakan itu air itu menjadi masalah yang cenderung disepelekan gitu ya oleh beberapa peternak, karena mereka anggap ya tidak memberikan dampak apa-apa, padahal aslinya ya kualitas air ini memegang peranan penting karena sumber utama kebutuhan ternak itu sendiri juga kan. Nah tadi kalau untuk air yang kotor sendiri itu seperti apa sih Kak sebetulnya? Nah air yang kotor ya Kak Ayu, air yang kotor itu ya dari segi fisiknya itu keruh, berbau, dan juga warnanya itu tidak sesuai lah dengan standar air yang dianggap bersih itu tadi Kak Ayu, atau jernih ya bisa kita bilang ya. Nah untuk mungkin dari rasanya ya bisa, kalau misalnya tetes tinggi itu rasanya lebih asin, jadi gitu Kak Ayu. Oke, jadi kalau air yang kotor tuh jadi lebih terlihat secara fisik kali ya, jadi kayak dari tingkat kekeruhannya, terus juga kayak mungkin partikel-partikel yang terbawa gitu, kayak partikel-partikel TSS, mungkin bisa pasir, tanah, itu jadi lebih kelihatan gitu ya sebetulnya ya. Setuju, bener banget Kak Ayu. Nah kalau pengalaman kamu sendiri nih Zak, mungkin dari pengalaman visit ataupun pengalaman yang udah kamu temukan di lapangan itu seperti apa sih sebetulnya? Nah pengalaman saya Kak Ayu, hasil dari visit di beberapa peternakan, nah itu mostly kebanyakan masalahnya itu di jalur distribusi untuk air yang ada di peternakannya itu Kak Ayu, mulai dari pipa-pipanya, terus juga tandon yang tidak diperhatikan kebersihannya itu sangat mempengaruhi kualitas dari air di peternakannya Kak Ayu. Oke, jadi selain dari sumber airnya itu tadi ya yang terkontaminasi, ternyata jalur distribusinya ya kayak pipanya ataupun tandon toren penyimpanannya itu ada bermasalah gitu ya. Nah kalau seperti itu tuh kira-kira gimana nih Zak? Apa yang harus peternak lakukan mungkin untuk mengurangi masalah di jalur distribusinya itu seperti apa? Nah yang mungkin para peternak nih bisa lakukan yang pertama dan paling utama nih, harus mempersiapkan stok air steril untuk ternak yang ada di kandang. Lalu juga apabila sudah terjadi pencemaran terhadap air yang ada di peternakan, kita harus cepat-cepat nih nyari solusi buat menyelesaikan masalah tersebut Kak Ayu. Nah salah satunya yang pertama untuk mendapatkan air bersih yaitu dengan cara menggunakan pre-filter atau EVI dan juga WBC, yaitu merupakan pre-filter untuk mendapatkan air bersih. Lalu juga untuk mensterilisasi airnya, yaitu kita bisa menggunakan UV system Kak Ayu. Oke, betul. Jadi sebetulnya kalau misal dari peternak itu udah menemukan masalah kali ya dalam sumber airnya ataupun pada jalur pipaannya, mereka perlu melakukan beberapa tindakan kali ya, yaitu mungkin tadi ya memastikan bahwa stok air sterilnya itu beneran ada, jadi kayak mungkin dari kebersihan pipanya, kebersihan tornya itu harus dijaga. Terus juga kalau emang masih ada masalah, mereka harus mulai aware kali ya untuk melakukan treatment gimana caranya biar air itu tuh bisa aman untuk dikonsumsi. Kayak tadi contohnya untuk mungkin menghasilkan air bersih bisa dengan filtrasi, yaitu proses memfilter kualitas airnya agar terbebas dari cemaran baik fisik ataupun kimianya. Terus juga kalau emang ada masalah di pada mikrobiologinya bisa dilakukan sterilisasi ya, yaitu tadi dengan teknologi UV ya. Setuju banget nih Kak Ayu. Untuk mendapatkan air bersih kita bisa melakukan filtrasi menggunakan media-media yang ada untuk tabung EVI dan juga WBC gitu ya Kak Ayu. Dan untuk mendapatkan air steril kita bisa menggunakan UV system gitu Kak Ayu.
Oke, jadi itu tadi tuh jadi lebih ke langkah pencegahan ya Za, atau preventif yang bisa diterapkan oleh peternak untuk mengurangi mungkin ya resiko-resiko yang akan terjadi di kemudian hari gitu ya. Setuju banget Kayu, lebih baik mencegah daripada mengatasi di akhir ya Kayu, alias akan menambah kos di peternakan Bayu. Betul banget ya, kalau tapi kan karena sekarang tuh kan kebanyakan dari peternakan mereka baru sadar setelah kejadian ya, mungkin kayak mereka melihat pertumbuhannya kurang optimal, terus kemudian juga banyak ternak yang sakit, bahkan banyak kematian massal di situ, baru mereka baru sadar nih kalau ada masalah. Padahal kalau emang diterapkan nih langkah preventif atau pencegahan sebelum kejadian itu jauh lebih baik gitu ya. Benar banget, setuju Kak Ayu. Oke, menarik sih sharing topik pada hari ini ya. Jadi dapat disimpulkan mungkin ya, selain kita memastikan sumber airnya aman atau bebas dari segala cemaran, ternyata kita juga perlu memastikan jalur distribusi kayak pipa, terus juga toran-toran ataupun tandon-tandon distribusinya itu tuh aman juga gitu, tidak ada kontaminasi yang bisa membahayakan ataupun menyebabkan kontaminasi pada kualitas air itu sendiri ya. Menarik sih kalau kita bedah lagi, jadi para peternak ini harus sudah mulai aware untuk memastikan bahwa sumber air dan jalur distribusinya itu aman untuk dikonsumsi oleh ternak itu sendiri ya. Ya, setuju Mbak Ayu. Oke, oh iya Za nih, aku punya info penting juga nih buat sobat farming sekalian. Apa tuh Mbak Ayu? Jadi nanti Yuki Water Treatment atau khususnya kita tim animal farming itu kita akan melakukan seminar offline nih. Jadi kita akan mungkin bertatap muka dengan sobat farming sekalian. Jadi sobat farming bisa melihat mungkin tim kita, terus juga bisa melihat sistem-sistem kita, terus juga bisa mendapatkan insight baru karena khusus banget nih seminar kita tuh langsung mendatangkan tim manufacturer dari Luminor itu sendiri nih, dari sistem UV kita langsung dari Kanada. Jadi nanti di sesi itu akan ada sharing tentang mungkin perkembangan peternakan di luar negeri yang jauh lebih maju dibandingkan dengan kita, dan mungkin kita juga bisa sharing tentang keadaan yang di Indonesia tuh seperti apa. Jadi sangat-sangat bisa eksklusif dibilang, ya. ya bener eksklusif dan menarik banget sih sebetulnya. Jadi bagi sobat farming, kita juga tentunya akan mengundang sobat farming sekalian, dan bagi sobat farming jangan lupa untuk selalu lihat ya perkembangan di kita. Mungkin bisa follow Instagram kita ya di @yukiwaterfilter untuk mendapatkan info lebih dan jangan sampai ketinggalan infonya. Oke. Itu aja sih Za. Oke sobat farming, jadi jangan sampai kelewatan ya seminar yang akan dilaksanakan. Kapan Mbak Ayu? Itu kemungkinan rahasia ya, makanya dari sobat farming jangan lupa follow Instagram kita untuk mendapatkan info lebih lanjut kali ya. Bener banget. Biar nggak sampai ketinggalan. Iya, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita pada sesi podcast kali ini. Semoga sobat farming semuanya sehat selalu dan jangan lupa menjaga kebersihan dan kesterilan air di peternakan ya. Betul banget. Sampai jumpa lagi, bye, see you.